Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Syanzun Nabila Wibowo dari Fakultas Usul di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat, ringkas, padat, jelas penelitian saya tentang perkembangan studi hadis pada abad ke-20 sampai dengan sekarang. Perkembangan studi hadis tidak terlepas dari masuknya Islam ke Indonesia. Kita tahu bahwasanya masuknya Islam ke Indonesia itu melalui beberapa faktor, diantaranya ada perkawinan, perdagangan, juga kesenian, bahkan tak luput dari perjuangan para wali songo untuk menyebarkan Islam yang ada di Indonesia. Namun sayangnya banyak pakar yang menyebutkan atau banyak pakar yang mengatakan bahwasanya pengkajian hadis di Indonesia itu sangat-sangat terlambat. It's too late. Terlambat dari banyaknya kajian-kajian yang Islam yang ada di Indonesia seperti fikih, terus juga Quran hadis dan lain sebagainya, tapi hadis itu mengalami keterlambatan. Jadi, kajian hadis itu terbagi menjadi beberapa fase. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase yang dimana pengkajian hadis itu dilakukan. Perkembangan studi hadis masuk ke dalam fase yang pertama. Jadi fase yang pertama itu disebut sebagai hadis belum masuk kurikulum, exactly before 1900-an. Jadi pada masa awal masuknya Islam ke Indonesia memang hanya dilakukan secara sederhana pengajian-pengajian agama Islamnya, seperti terfokus kepada pemahaman orang Islam, pemahaman warga-warga Indonesia terhadap rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga pergi haji jika mampu. Hanya terfokus kepada ini saja, tidak terfokus kepada ilmu-ilmu lainnya. Kemudian ada orang Belanda yang meneliti 50 buah teks utama yang memang dipelajari di dalam pesantren-pesantren, dan beliau temukan bahwasanya tidak ada pengkajian hadis. Memang beliau melakukan wawancara kepada kiai dari pesantren-pesantren, tapi akhirnya beliau tidak menemukan tentang pengkajian hadis. Namanya itu adalah L. W.C. Vandenberg yang wafat pada tahun 1886. Kemudian pada tahun 1997 itu Azrul Mahdi Azam melakukan penelitian terhadap disertasi pasca sarjana IAIN yang sekarang berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau meneliti dari ke-109 disertasi dan tidak ditemukan tentang kajian hadis atau judul disertasi tentang kajian-kajian hadis seperti takhrij hadis, mustalahul hadis, dan lain sebagainya tidak beliau temukan. Akhirnya beliau berkesimpulan bahwasanya memang pengkajian atau studi hadis mengalami perkembangan yang tercecer, bahasanya tercecer, perkembangan yang tercecer dibandingkan dengan perkembangan kajian Islam lainnya seperti fikih, Al-Quran, tafsir, dan lain sebagainya. Kemudian Agustus tahun 1999 itu dilakukan penelitian lagi terhadap pasca sarjana, disertasinya diteliti, dan ternyata dari ke-190 disertasi hanya 14 yang membahas tentang kajian hadis, dan itu pun ke-14-nya hanya membahas tentang takhrij hadis dan juga kesohihan hadis atau penilaian hadis. Tidak ditemukan tentang pengkajian hadis yang memang secara komprehensif dan lain sebagainya. Sebelum membahas lebih jauh tentang fase kajian studi hadis yang ada di Indonesia, kita perlu tahu bahwasanya ada faktor yang melatar belakangi sampai pada akhirnya pengkajian hadis ini mengalami keterlambatan. Saya menemukan ada 3 faktor. Yang pertama itu bermazhab, dan yang kedua itu kurangnya pakar ilmu hadis, yang ketiga kurangnya literatur hadis dan informasi hadis yang memang mungkin sulit untuk dicari pada masa itu. Yang pertama bermazhab. Kita tahu bahwasanya di Indonesia bermazhabnya Imam Asy-Syafi'i, dan banyak dari kita bertaklid, jadi benar-benar fokusnya kepada Imam Asy-Syafi'i, mengkibatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i A, ya berarti A, kata B berarti B, seperti itu. Dan memang terfokus kepada kitabnya beliau, yaitu kitab Muktabaroh gitu. Jadi benar-benar apa yang memang Imam Asy-Syafi'i katakan ya kita ikuti, seperti itu. Terus yang kedua itu ada yang namanya kelangkaan pakar ilmu hadis. Jadi dulu tuh banyak banget ulama-ulama yang memang belum ada dalam bidang pakar ilmu hadis ini gitu. Jadi mengalami kelangkaan. Kemudian kurangnya literatur hadis dan informasi hadis yang bisa kita cari, kurangnya jurnal, artikel, skripsi, dan lain sebagainya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pada fase pertama hadis belum masuk kurikulum, dan fase kedua hadis sudah masuk kurikulum yang ada di pesantren-pesantren. Jadi lebih tepatnya pada tahun 1900 sampai 1960 itu hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 1900-an hadis memang sudah mulai masuk ke dalam pesantren-pesantren karena memang
di latar belakangi didirikannya pesantren-pesantren. Seperti contohnya di Jombang ada pesantren yang berdiri pada tahun 1899, kemudian disusul pesantren di Tebu Ireng, pesantren Rajoso namanya, yang berdiri pada tahun 1919 dan memasukkan kajian atau kurikulum hadis ke dalam pesantrennya. Kemudian disusul sama pesantren Gontor 1926, disusul juga sama pesantren Tapanuli yang ada di Medan itu pada tahun 1918. Pada fase ini juga muncul ormas-ormas yang mendukung pengkajian atau studi hadis di Indonesia, yaitu ada Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912 di Yogyakarta, kemudian disusul sama Persis lahir pada tahun 1923, disusul juga oleh Nahdlatul Ulama pada 1926, dan yang terakhir Al-Wasliyah pada tahun 1930. Perkembangan studi hadis di Indonesia masuk ke dalam fase yang ketiga, tepatnya pada tahun 1960 sampai dengan 1980. Jadi pengkajian hadis di Indonesia itu mengalami lompatan yang sangat signifikan, mulai dari pelajaran sederhana hadis-hadis yang memang diajarkan di dalam pesantren, kemudian masuk ke dalam pembelajaran hadis-hadis yang masuk ke dalam akademisi di berbagai fakultas. Dan di perguruan tinggi negeri pun juga hadis diajarkan secara sistematis dan terstruktur, mulai dari pengkajian perkembangan hadisnya, kemudian sejarahnya, asbab wurudnya, takhrij ala hadisnya, dan lain sebagainya. Perkembangan studi hadis masuk ke dalam fase yang terakhir, yaitu fase yang kelima, dimulai pada tahun 2000-an sampai dengan sekarang, dan waktu itu muncul yang namanya Asosiasi Ilmu Hadis atau disingkat sebagai ASILHA yang lahir di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2017 UIN Jakarta berkesempatan nih untuk mengadakan seminar tersebut. Seminarnya itu bertajuk International Conference on Quran and Hadith Studies 2017 seperti itu. Dan di sana seminar itu membahas isu-isu tentang bagaimana kajian hadis, kajian Quran, kemudian studies living hadis, metodologi pun juga dibahas di dalam seminar-seminar itu. Bahkan judul-judul yang ada di dalam konferensi tersebut atau seminar-seminar tersebut mendukung guna bagaimana nih caranya agar kita bisa lebih memahami komprehensif Al-Quran dan juga hadis, dan menawarkan pandangan yang baru terhadap pemahaman hadis dan juga Al-Quran. Oke guys, jadi dapat disimpulkan bahwa kajian studi hadis di Indonesia itu terbagi ke dalam 5 fase. Hadis belum masuk kurikulum, hadis masuk ke dalam kurikulum 1960 sampai dengan 1980, 1980 sampai dengan 2000, dan 2000-an sampai dengan sekarang. Dan perkembangan studi hadis itu dari setiap zamannya, dari setiap tahunnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sampai pada akhirnya menawarkan pendekatan-pendekatan yang baru untuk kita memahami hadis secara komprehensif dan kontekstual, bukan hanya tekstualnya aja, seperti pendekatan hermeneutik dan lain sebagainya. Dan mungkin perlu digarisbawahi bahwasanya perkembangan studi hadis itu yang mendorong studi hadis akhirnya berkembang itu bukan hanya dari pesantren, kurikulum di perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya, bukan hanya itu, tapi ada yang namanya metode talaki yang diajarkan oleh ustadz, kiai, ulama, face to face sama murid untuk mempelajari hadis secara bersama seperti itu. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di garis takdir. Maaf kalau ada banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.